Kan misalnya bagian yang seperti ini kita tempelkan tanah, itu bagian yang luka seperti ini ya, bagian luka seperti ini ditempeli dengan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kita lagi sedang tangan saya lagi kena sabit ya, kena sabit dan menyebabkan luka. Nggak bisa digerakkan, kipas otot ini ya. Ini orang sekarang kan dikasih Hansaplast seperti ini. Ini untuk sekarang ya, ini saya bahas untuk sekarang. Dia Hansaplast ya, biar cepat kering, luka biar cepat kering. Kemudian ada lagi kasih betadine ya. Betadine ini untuk obat modern seperti sekarang, biar tidak infeksi katanya. Ini betadine, obat cairnya. Ini obat dari luar ya, untuk luar ya, dari luar, diminum, bukan untuk diminum, dikasih pas lukanya. Kemudian lagi di dari dalam ini apa ya, amoxicillin trinitrate. Ini diminum ya, satu kali besok sore. Kemudian ini untuk peredam nyeri senuk-senuk, ini juga biar enggak terasa nyeri di tangan. Ini harus pakai ini untuk obat, ini untuk modern, untuk orang sekarang ya, dipakai ini, pakai obat dalam dan obat luar ya. Nih untuk mengobati luka seperti ini ya. Jadi karena berhubung ini mitos Jawa, maka kita akan bahas tentang obat luka biar kering versi Jawa. Guys, ini mitos Jawa tentang obat luka biar cepat kering. Kalau orang Jawa punya obatnya ya. Kemudian kita umpamakan kita menggali sumur ya, menggali sumur seperti ini. Ini cukup cukup dalam sekali, 20 meter ini. Nah, kalau orang Jawa itu misalnya dalam menggali sumur ini ya, kita ngomong sumur bisa buat gaya apapun, tapi kita umpamakan kita menggali sumur ini, kemudian di dalam sumur itu kita kena misalnya kena cangkul atau linggis atau sabit, maka kalau orang Jawa itu dia akan naik ke atas sumur ini, kemudian tidak dengan betadine, tapi dengan tanah bekas galian. Misalnya kita ambil galian di sini ya, kita mengambil galian di sini. Kita ambil tanah galian, ambil tanah, kemudian kita tempelkan misalnya bagian yang seperti ini. Kita tempelkan tanah, itu bagian yang luka seperti ini ya, bagian luka seperti ini ditempeli dengan tanah ya, ditempeli dengan tanah. Dengan tanah ini kalau orang dulu ya, orang Jawa dulu, dia tidak menggunakan betadine atau obat-obat lain, tapi kalau dia menggali, berarti menggali tanah kan, maka obat lukanya yaitu dengan tanah ini, mengembalikan ke asalnya. Kalau dia lukanya bekas menggali ya, maka di tanah, maka dia menggunakan tanah ini sebagai obat pengering agar luka biar cepat kering. Itu mitos Jawa ya. Jadi mengembalikan karena luka tadi bekas menggali tanah, maka obatnya pun dari
tanah juga. Itu contohnya. Kemudian ada lagi, nah, ini tebu ya, tanaman tebu. Ini tanaman tebu ya. Ini lagi pas musim tebang tebu ya, musim tebang tebu ya, untuk gula ya. Ini pas musimnya. Maka kalau misalnya kita itu apa ya, membabat tebu ini, misalnya buat tebu ini ya, membabat tebu ini, kemudian karena satu hal maka kena tangan kita, misalnya kena tangan kita seperti ini ya. Kena membabat tangan kita, karena kan kita harus memegang, satu memegang tebu, satu memegang sabit ya. Maaf, ini satunya megang HP, makanya kita gantian dengan tangan ya. Kita membabat ini ya, contohnya aja, dek misalnya, kemudian salah satu tangan kita kena seperti ini, kena sabetan perang ini ya. Maka apakah kita, kalau misalnya di tengah hutan ya, wah di tengah ladang misalnya, maka kan nggak ada betadin atau nggak ada obat-obat lain. Maka salah satu cara adalah dengan mencari tebu yang masih muda ya, seperti ini. Ini tebu yang masih muda, kemudian kita pecok, nah kemudian ininya ini airnya ini kita usapkan ke luka ya. Maaf gerak-gerak ini karena kita tangan satunya megang di sini, bekas luka ini ya. Nah, kita usapkan seperti ini. Jadi dengan cara dengan mencari tebu yang masih muda, tidak dengan betadine atau obat-obat lain. Itu mitos Jawa, dan itu ya, terbukti sembuh ya, kering ya lukanya ya. Itu hebatnya orang Jawa seperti itu ya. Walaupun ini mitos tapi bisa menjadi fakta. Tapi kalau tadi misalnya sumur tadi, kalau kayak tanah itu kadang-kadang bisa menjadi infeksi, karena tanah itu kan kotor, banyak kotoran. Maka itu bisa menjadi mitos yang konyol, mitos Jawa yang kalau diterapkan bisa menjadi konyol karena ada banyak kotoran atau tanah itu ya. Ini contohnya lain kan. Ada lagi misalnya pohon pisang ya. Pohon pisang ini kalau kita pas membabat misalnya pohonnya ya, ini belum ada buahnya, kita ambil contoh aja. Pokoknya apabila kita kena sabit karena cair rumput atau pas potongnya, kita bisa memanfaatkan ini batangnya ini ya, batangnya seperti ini nah, batangnya ini getahnya bisa untuk mengobati luka ya. Pada saat kita kemudian di tengah hutan nggak ada apa ya, darahnya keluar mengucur deras, maka ini getah pelepah pisang ini bisa buat untuk mengobati luka biar cepat kering ya. Ini kita kasihkan ke luka yang kena sabetan parang atau kena duri atau apa gitu, kita kasih ini, maka akan cepat kering. Ini juga mitos Jawa dulu, mitos zaman dulu, tapi ini juga bisa menjadi fakta. Jadi ya ini itu getah pohon pisang ya, pelepah pisang bisa ya, bisa mengeringkan tali. Juga ada lagi ya, mungkin bisa turi balsem atau daun ini. Kita cari lagi yang lain. Nah, kita cari misalnya ini juga bisa tumbuhan ini pohon pisang ya. Daun pisang masih muda ini kan ada getahnya juga, ini juga bisa menjadi luka cepat kering. Ini orang dulu, mitos Jawa dulu, tapi bisa menjadi fakta, bisa menjadi luka pun bisa menjadi keringnya. Ini kan nih kita ambil, ini kan ada getahnya juga bisa
membuat luka bisa menjadi kering. Kemudian apalagi? Kemudian bisa menjadi ini. Nah, apa nih, kalau di sini melanding, lom. Kalau Jawa Timur itu molom. Kalau di sini lamtoro ya, lamtoro mungkin ya. Kalau Indonesia mungkin. Ini bisa dikunyah. Nah, bisa menjadi dikunyah atau ditumbuk ya. Ini tumbuknya harus kering, harus bersih. Ditumbuk. Itu bisa ke luka kita, itu juga bisa menjadi luka cepat kering. Nah, itu ya, sekian saja, semoga bermanfaat. Itu adalah mitos Jawa tentang obat luka biar cepat kering, dan semoga bermanfaat. Sekian saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.